Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian bisa menentukan resultan 3 buah vektor. Kalau sebelumnya adalah 2 buah vektor menggunakan metode analitis dan menggunakan rumus kosinus. Nah, pada kesempatan ini kita hanya menggunakan metode analitis. Konsepnya sama adik-adik ya. Saya berikan contoh seperti ini. Di sini ada 3 buah vektor, yaitu F1 yang membentuk sudut 30 derajat, kemudian F2, ini namanya sudut berimpit ya, 8/3, kemudian F3-nya 8 Newton. Nah, caranya seperti biasa, kita uraikan dulu vektor F1-nya, kita cari komponen vektornya F1-nya, ke arah sumbu X kita beri nama F1X. Nah, ke X-nya ini kan pakai cos. Kita masukkan di sini. Cos 30 setengah akar 3. Jadi 6 dikali setengah ini sama artinya dengan 6 dibagi 2. Tinggal 3, kemudian tulis sisanya 3 akar 3. Begitu juga untuk F1Y-nya, kita gunakan sin. Sin 30 setengah, 6 kali setengah 3 Newton. Nah, ini sebenarnya saya mengulang ya, cuma supaya kalian lebih paham untuk 3 buah vektor. Kemudian F2-nya di sini dia berimpit dengan sumbu X negatif. Nah, kalau seperti ini sudut vektornya berimpit, dia hanya memiliki komponen pada sumbu X-nya saja. Jadi F2X-nya adalah 8/3. Kemudian F2Y-nya 0. Ini sama dengan kalian mencari titik koordinat. Sehingga 0, F2Y-nya 0. Begitu juga untuk F3-nya. Jadi F3-nya ini adalah vektornya adalah ke arah sumbu Y negatif. Ini juga berimpit ya. Sehingga F3X-nya 0. Sedangkan F3Y-nya 8 Newton. Ini kalau dicari koordinatnya adalah 0,8. Kalau ini F2-nya dicari koordinatnya adalah 8/3,0. Nah, ini sama dengan cara menentukan koordinat pada koordinat kartesius. Nah, setelah menemukan ketiga komponen vektornya, tinggal kita jumlahkan, sama caranya. Jumlahkan yang ada sumbu X-nya. Tetapi ingat mana yang berada pada sumbu X negatif. Dia harus diisi tanda minus. Nah, tadi F1X-nya itu kan positif ya, karena ada di X positif. Sedangkan F2X-nya itu ada di sumbu X negatif. Maka di sini diisi tambah minus. Sedangkan F3X-nya adalah 0, tinggal dijumlahkan. Jadi jadinya 3/3 dikurang 8/3, itu jadinya bentuknya ini. Sehingga mendapatkan min 5/3. Begitu juga untuk jumlah komponen pada vektor sumbu Y, jumlahkan semuanya ketiganya. Dan juga perhatikan mana komponen vektor Y yang berada di sumbu negatif, itu diisi tanda negatif. Nah, kalau F1Y-nya tadi adalah di Y positif, kita kasih 3, kemudian F2Y-nya 0 tadi. Nah, F3Y-nya ini tadi berada di sumbu Y negatif, maka di sini diisi tanda minus hasilnya tadi, sehingga menjadi 3 dikurang 8 sama dengan min 5 Newton. Baru gunakan rumus resultan 2 buah vektornya. Nah, di sini tetap sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Akar, kemudian masukkan nilainya ini. Kemudian dikuadratkan. Ini di dalam kurung ini artinya semua dikuadratkan ya. Kalau min 5 dikuadratkan menjadi 25. Akar 3 dikuadratkan menjadi 3, Mister. 3. Sehingga 25 dikali 3 nanti hasilnya ini, yaitu 75. Kemudian min 5-nya ini dikuadratkan menjadi 25. Sehingga 75 ditambah 25. Ini akar 75 ditambah 25 adalah akar 100. Akar 100 sama dengan 10. Nah, saya langsung di sini ya. Nah, silakan, ada yang ditanyakan dulu? Konsepnya sama, hanya saja ada penambahan lagi satu vektor. Sebentar saya berikan 2 latihan soal
tetapi letak sudutnya berbeda-beda ya, tidak sama seperti tadi contohnya. Ada yang ditanyakan? Siap tidak, Mister? Tidak ya. Kalau tidak, kita langsung ke latihannya ya. Nah, latihannya sebentar saya akan share di grup ya. Ini latihan 1. Ini nilai sin cos-nya sudah ada ya, sudah saya berikan di sini. Di sini ada 3 buah vektor juga, tapi beda dengan yang tadi letaknya. Kemudian ini baru yang pertama, kemudian yang kedua. Nah, yang kedua seperti ini. Ada 3 buah vektor juga. Nah, kalian mencari besar resultan 3 buah vektor ini, latihan 1 dan latihan 2.